Kenapa bisa begini? Kenapa dia tidak merasakan sakit? Hanya aku yang merasakan sakit. Hah? Ah, ah. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Kau hanyalah manusia, tidak lebih kuat dariku. Ah, jangankan kamu, sang Dewi saja kalau saya bunuh, saya mau. Tapi tidak. Dewi, saya perintahkan kamu. Bunuh dia. Ah, Silakan. Saya sudah tidak mau mengendalikanmu. Maka saya berikan ini padamu. Saya pergi ya. Mas Evi. Loh, kok dia ngikutin? Kenapa kamu ngikutin aku? Saya juga tidak bisa pergi dari kamu. Kenapa? Allahu Akbar. Tunduklah kamu kepada dia, kepada mereka. Baik. Ada apa? Kenapa kalian tiba-tiba muncul lagi? Maaf atas kelancangan saya. Apakah saya salah? tidak. Saya mengakui kecerdasanmu. Pergi dari tempat ini hanya menguji kecerdasanmu. Biku tahu hal ini akan terjadi. Saya ingin menguji dengan mata kepala saya sendiri. Jadi semua ini ujian. Ya, kau manfaatkanlah wanita itu sebagai sumber informasi terhadap Raja Angkara Murka. Biarkan dia kembali kepada Raja Angkara Murka dan buatlah dia sebagai mata-matamu. Carilah kelemahan dari Raja Angkara Murka. Tapi Raja Dewa, saya minta maaf. Kenapa ini sudah tidak di tangan saya? Dia masih dalam kendali saya. Kendali itu akan selamanya sampai engkau membasuhnya dengan air suci. Jadi meskipun ini hilang, saya bisa mengendalikan dia. Ya, selama benda itu tidak terkena air suci. Oh, seperti itu. Jadi, biarkanlah dia dalam kendalimu, supaya perjalananmu jauh lebih mudah.
Baik. Perjalanan saya mungkin akan lebih mudah. Terima kasih, Raja Dewa. Terima kasih. Nyai Sari, lagi-lagi saya diuji oleh kamu. Engkau luar biasa dalam uji saya. Tapi Nyai Sari dan Dewa, Raja Dewa, apakah dia tidak membocorkan rahasia kita? Sedangkan yang bisa saya kendalikan hanyalah tubuhnya, bukan dari dalam dirinya ini. Tidak. Dia akan berpihak kepadamu karena engkau telah melenyapkan sifat ruhnya yang dikendalikan oleh Raja Angkara Murka. Bentar, yang saya ingin tanyakan, kenapa Dewi Suci ini tidak memiliki anak dari Raja Angkara Murka? Dewi Suci menyerahkan dirinya bukan karena Raja Angkara Murka yang menyukainya. Jadi, Raja Angkara Murka bisa memiliki anak ketika Raja Angkara Murka menyukainya. Jadi siapa yang disukai Raja Angkara Murka? Kenapa dia mencari sang Dewi? Ya, itulah Raja Angkara Murka sangat mencintai sang Dewi dan dia sangat menginginkan keturunan dari sang Dewi. Makanya dia tidak pernah memaksakan kehendaknya untuk menikahi sang Dewi sebelum sang Dewi menyetujuinya. Oke. Berapa istri Raja Angkara Murka? Istri Raja Angkara Murka ada 6 dan sang Dewi akan dijadikan istri yang ke-7. Oh, Mas Sebi, cincinnya Nyai Sari mana? Kita kembalikan Mas Sebi. Sini. Nyai Sari, ini 2 cincinmu yang sengaja engkau jatuhkan akan kami kembalikan kepadamu. Tidak, saya tidak membutuhkan itu. Biarlah ini menjadi milik kalian. Kenapa Nyai Sari? Suatu saat, kalian akan merindukan kami, dan kami akan masuk ke dalam mimpi kalian ketika kalian merindukan kami. Kenapa Nyai Sari begitu yakin? Kalau kami meninggal di tangan Raja Angkara Murka bagaimana? Tidak, Raja Angkara Murka tidak akan pernah bisa menyakiti kamu karena kamu sudah diberikan cincin dari Raja Dewa.
Terima kasih Raja Dewa. Terima kasih. Baik. Mas Evi, ini buat Mas Evi aja. Iya. Kalau Mas Evi nggak mau juga bisa buat yang lain aja. Adakah pesan untuk kami? Saya dan Mas Evi. Ada satu pesan lagi. Apa itu, Sang Raja? Ketika sang dewi terikat, janganlah engkau menyentuh ikat atau rantai dengan tanganmu. Gunakanlah keris itu sebagai cara untuk melepaskannya. Ketika itu disentuh dengan benda hidup, maka sang raja akan mengetahuinya. Lalu, apa yang harus saya takutkan? Sedangkan saya diberi tameng oleh kamu, mantel besi, mantel emas, yang bisa melindungi saya ketika saya diserang dari belakang ataupun depan. Ingat, kesabaran Raja Angkara Murka ada batasnya. Ada batasnya. Apa itu? Dia bisa saja membunuh sang dewi. Jika saja dia tidak bisa mendapatkan seutuhnya. Baik. Saya akan menuju Raja Karamurka. Ya, kalau begitu, hati-hati di jalan. Kamu akan menemukan perjalanan yang makin sulit. Karena disinilah titik awal masuk kerajaan Angkara Murka. Tidak. Selama saya bisa mengendalikan dia, saya yakin saya bisa. Saya akan membuat dia membantu saya. Ada lagi? Saya hanya berpesan, hati-hatilah di jalan. Baik. Basuhlah benda itu ketika berjumpa di tangan Raja Angkara Murka. Baik. Saya akan mencoba merebut dari tangan Raja Angkara Murka dan membasuhnya. Tapi mohon maaf, di manakah air suci itu? Air suci itu ada di balik bukit ini. Ambillah secukupnya, karena air itu jangan sampai menetes di tempat yang bukan seharusnya. Oke, jadi misi saya mencari air suci itu. Oke. Setelah itu saya harus benar-benar lebih masuk ke dalam istana ini. Baik, akan saya lakukan. Terima kasih.
Alhamdulillah. Dewi Suci, kembalilah ke kerajaan. Kalau kau memang mau membantu saya menyelamatkan dan menghancurkan kerajaan dari suamimu, maka lakukanlah dengan hati nuranimu, supaya kamu bisa terbebas. Saya ambil ini, supaya tidak diketahui oleh Raja Angkara Murka. Silahkan, Sang Dewi. Saya maaf mengganggumu. Allahu Akbar. Mas Evi, ini rantai besi dari alam semesta yang berbeda di tempat ini. Besinya, nih lihat, dengarkan ya teman-teman ya. Kan? Keras, tapi di tangan saya ringan. Mas Evi, Ya, bisa. coba Mas Evi angkat ini, bisa nggak? Ya, ya. Coba. Ya. Kuat saya besar. Masa nggak kuat Mas Evi? Iya. Gak sedikit pun terangkat ini bos. Saya sama sekali nggak kuat. Ya ini untuk membuktikan kepada teman-teman ya, kalau ini memang berat, ini memang besi yang tidak ada di dunia kita ya Mas Evi ya. Benar sekali. Besar berat sekali. Tapi saya sangat beruntung, saya dapat ini Mas Evi, separuh kekuatan dari Raja. Benar sekali besar. Jadi saya bisa mengangkat yang Mas Evi tidak mampu angkat, saya bisa mengangkat dengan ringan. Mudah sekali untuk mengangkatnya. Iya. Sekali. Kita di sini tinggal mencari air suci Mas Evi. Iya. Kita harus dapatkan air suci itu. Bagaimanapun caranya, kita harus dapatkan. Jadi perjalanan kita masih jauh. Masih sangat panjang. Luar biasa ini. Cincinnya udah dipakai Mas Evi? Udah besar. Udah. Oke. Jangan lupa ya Mas Evi dipakai ya untuk tameng kita di tempat ini. Kerisnya sudah berhasil saya dapatkan, teman-teman. Saya rasa sih misi saya itu akan berhasil, sebentar lagi akan selesai ya. Entah setelah selesai kita bisa kembali atau tidak ke dunia kita, saya nggak tahu ya teman-teman ya. Dunia ini luar biasa. Ini kita harus perjalanan kemana bisa? Ke sana aja. Saya rasa di sana kayak ada bukit ya. Jadi mungkin kita berusaha mendaki bukit itu, terus kita turun, siapa tahu kita menemukan air suci. Iya. Seperti itu. Baiklah. Iya. Ini kan bentar lagi pagi ya Mas Evi ya. Jadi nanti tas drone ya. Kita terbangkan drone, terus kita tulis sesuatu ya, karena di sini kan susah sinyal, mungkin GPS ada Iya bisa. ya. Kita tulis sesuatu untuk kru kita, untuk siapa tahu kita butuh bantuan ya. Om Jadim ini jadi melakukan ritual atau enggak kita juga nggak tahu Iya.
Kalau menjadi rangkaian ritual berarti dia bisa membantu kita. Allahu Akbar. Ini dari subuh kita siap-siap cari air untuk berwudu. Iya. Makanya kita harus mendaki dulu sambil mencari air suci itu. Ya. Jangan lupa cincinnya dipakai Mas Evi ya. Ayo Mas Evi. Hati-hati Mas Evi. Mas Evi, ada sesuatu yang menyala di bawahnya. Itu lihat tuh di bawahnya. Kelihatan nggak? Oh iya Mister.